Assalamualaikum, halo teman-teman. Saya Fida dari Fida Bacain Buku, akan melanjutkan membacakan buku untuk teman-teman. Sebelumnya, apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, untuk buku yang satu ini sangat spesial karena kalau teman-teman punya seseorang yang ingin teman-teman bantu untuk bisa berubah menjadi lebih baik, maka buku ini akan cocok sekali untuk dibaca. Buku ini judulnya adalah The Psychology of Change. Teknik-teknik yang terbukti ampuh untuk membentuk kembali sikap, perilaku, perasaan, dan kepercayaan siapapun oleh David J. Lieberman, PhD, yaitu penulis buku The Psychology of Emotion. Nah, buku ini nanti akan ada 4 bagian. Kali ini kita akan mulai baca di bagian yang pertamanya, yaitu bagaimana mengubah kepercayaan dan nilai seseorang. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian 1, bagaimana mengubah kepercayaan dan nilai seseorang. Mengenali berbagai strategi psikologis untuk menghilangkan kepercayaan-kepercayaan yang tidak sehat dari seseorang mengenai orang lain atau sesuatu dan meluruskan kembali nilai-nilai yang diyakininya. Manusia dinilai berdasarkan apa yang dipercayainya. Anton Chekhov. Bab 1. Bisakah kamu mengubah seseorang yang tidak ingin berubah? Siapa yang ingin menjadi bodoh? Siapa yang ingin menjalani hubungan yang buruk, menjadi malas, cuek kepada siapapun, atau hal lain selain dirinya sendiri, atau berusaha meraih hasil yang tidak berarti? Semua orang ingin menjadi lebih baik. Tak seorang pun ingin terikat dengan perilaku yang merusak diri sendiri. Tak seorang pun ingin kejam, memendam benci berlarut-larut yang tak beralasan terhadap orang lain, memiliki kepercayaan yang picik, punya emosi yang tidak stabil, menjadi orang yang menjengkelkan, dan seterusnya. Tidak satupun dari perilaku-perilaku tersebut membuat kita merasa nyaman. Kita ingin mengubah perilaku-perilaku tersebut, tetapi kita tidak mampu melakukannya. Secara emosional, kita merasa terhalangi untuk melakukan hal yang kita ketahui sampai taraf tertentu, baik bagi kita dan hubungan kita. Kebanyakan orang benar-benar ingin berubah. Kita tahu ini dengan pasti dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu mengangkat beban tersebut, kita akan merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Tentu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka merasa bahagia dengan diri mereka apa adanya dan tidak ingin berubah. Tetapi mereka tidak sepenuhnya jujur. Manusia memang pandai membohongi diri sendiri. Kenyataannya, itu tampak saat mereka berbohong dengan sangat meyakinkan. Jadi, bisakah kamu mengubah seseorang yang tidak ingin berubah? Pertanyaan ini tidak relevan karena orang seperti ini tidak benar-benar ada. Semua orang ingin berubah jadi lebih baik, lebih puas, dan kita berusaha keras untuk mencari dan memanfaatkan potensi kita agar lebih baik dari keadaan kita sekarang. Beginilah kita diciptakan. Strategi-strategi psikologis yang dipaparkan di bab-bab berikut ini akan membimbing kamu melalui rintangan emosional seseorang untuk menciptakan perubahan yang langgeng di hampir semua area. Strategi-strategi tersebut memungkinkan kamu untuk membuat seseorang menjadi lebih baik. Bab 2. Kepercayaan dan nilai, sebuah pengantar singkat.
Secara luas, kepercayaan dan nilai dibentuk untuk membenarkan masa lalu kita, merasionalisasi perilaku kita saat ini, dan menjelaskan segala peristiwa dan keadaan dalam kehidupan kita. Ada dua jenis nilai, yaitu nilai makna dan nilai tujuan. Untuk mencapai nilai tujuan, kebahagiaan misalnya, seseorang menempatkan sebuah prioritas pada nilai makna yang akan menolongnya mencapai tujuan akhirnya. Bagi sebagian orang, gerbang menuju kebahagiaan itu mungkin uang, sementara yang lain adalah menikah dan membina rumah tangga. Uang penting karena kebahagiaan itu penting, atau keluarga itu penting karena kebahagiaan itu penting. Nah, jika kepercayaan dasar yang menghubungkan persamaan tersebut ini akan menghasilkan itu diubah, maka nilai makna menjadi tidak penting dan turun nilainya. Untuk mengubah perasaan seseorang mengenai sesuatu, kamu harus membentuk kembali kepercayaan yang menghubungkan dua nilai tersebut. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa uang akan memberi kebahagiaan dan kemudian menemukan bahwa kepercayaan tersebut ternyata salah, maka prioritasnya akan berubah. Begitu juga perilakunya sesudah itu. Solusi psikologis kita adalah memecah-mecah kepercayaan itu, memutus ikatan emosionalnya. Misalnya, statistik menunjukkan ada 90% kemungkinan bahwa wanita yang sering melakukan seks bebas dan gampang diajak melakukan hubungan seks, melacur, atau keduanya pernah mengalami siksaan seks ketika masih gadis atau remaja. Untuk bisa menerima apa yang telah menimpanya, dia terpaksa meskipun secara tidak sadar mengurangi arti penting peristiwa tersebut. Ini dilakukan dengan melunturkan nilai dan kesucian dari hubungan seksual. Melakukan hal buruk berupa seks bebas membuat apa yang terjadi pada dirinya menjadi tidak begitu berarti. Jadi, nilai dari apa yang telah dilukai, dari apa yang telah direnggut darinya, telah dikurangi. Jika tidak, dia akan terpaksa menerima sesuatu yang akan mendatangkan hal yang lebih traumatis. Karena itu, dia melakukan apa yang wajar dilakukan oleh kebanyakan orang dan mengambil langkah dengan pertentangan yang paling ringan, mengurangi nilai dari sebuah tindakan seksual dan melunturkannya hingga ke tingkat yang tidak berarti, akan menguatkan keyakinannya bahwa hal itu tidak terlalu penting. Melalui serangkaian teknik psikologis, kamu dapat mengubah kalkulasi bawah sadar itu sehingga akan lebih mudah bagi jiwa untuk mempercayai secara berbeda. Dan dengan demikian, orang tersebut secara alami akan memilih jalan berbeda. Jika kamu bisa menyingkirkan kebutuhan untuk berpegang pada sebuah keyakinan, tidak peduli seberapa dalam keyakinan itu tertanam, perilaku yang melekat padanya akan turut mencair. Bab 3. Membuat seseorang lebih bermoral dan beretika. Apakah kamu mengenal seseorang yang pedoman moralnya gagal berfungsi? Jika kamu lelah menghadapi nilai-nilai kemanusiaan yang kurang dari seseorang, masih ada kemungkinan bagimu untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Apakah putrimu suka tidur dengan sembarang pria? Seorang rekan kerja mencuri barang milik perusahaan? Atau pasanganmu curang saat bermain kartu pada akhir pekan? Kamu dapat menggunakan teknik-teknik psikologis berikut untuk menanamkan kesadaran moral yang lebih besar dalam diri mereka. Teknik 1. Tes $1 juta.
akan mudah mempercayai sesuatu jika tidak ada yang dipertaruhkan. Ambil contoh, seorang pebisnis yang tidak mau mempekerjakan kaum minoritas di perusahaannya. Jika kamu mengatakan kepada si pemberi kerja bahwa orang ini akan mampu mendatangkan keuntungan besar bagi bisnisnya, orang tersebut akan menghadapi konflik dan oleh karena itu harus memilih. Penelitian membuktikan secara statistik kemungkinan terbesar pebisnis tersebut akhirnya akan mempekerjakan orang ini. Oleh karena itu, pemberi kerja harus menyesuaikan ulang pandangannya terhadap kaum minoritas. Jika tidak, dia harus menganggap dirinya sendiri sebagai manusia tamak yang menjual jiwanya demi uang. Egonya akan lebih mudah menyimpulkan bahwa mungkin mereka tidaklah begitu jahat. Bagaimanapun, kamu sudah mulai meruntuhkan sistem keyakinannya. Sangatlah mudah untuk memegang nilai-nilai jika kamu tidak menghadapi konflik, sama seperti pebisnis tersebut. Namun, jika kamu menciptakan konflik antara apa yang dia inginkan dan apa yang dia yakini, kamu memasukkan penghalang ke pikirannya. Pendeknya, ada yang harus dikorbankan. Mari kita lihat bagaimana ini dapat berjalan. Contoh, Bill berpikir tidak masalah jika dia keluar dari restoran tanpa membayar. Apa yang Bill yakini? Restoran tidak menyajikan pelayan yang pantas. Restoran tidak menyajikan pelayanan yang pantas, orang lain juga melakukannya. Pemilik restoran itu bersifat kejam, mereka tidak akan merugi gara-gara perilakunya. Jelas, ini adalah rasionalisasi. Jika Bill mau memikirkannya, dia akan menyadari bahwa tidak membayar itu salah, tetapi dia tidak ingin memikirkannya. Next, betapa memalukannya. Ada sesuatu yang perlu kita ketahui untuk menyerang ego secara langsung. Jika seorang wanita diberitahu bahwa orang lain mengetahui semua yang telah dilakukannya, bahwa mereka memergoki tingkahnya tanpa sepengetahuannya, dan menjadi terusik dengan kenyataan itu, dia mungkin akan memperbaiki perilakunya. Misalnya, kamu mengatakan kepadanya, "Kau tahu, banyak orang mengetahui perbuatan curang atau mencuri atau berbohong yang telah kau lakukan, dan mereka mengetahuinya sekian lama. Setiap orang mengira kamu hebat, tetapi mereka juga risih dengan hal ini. Meskipun tidak mengakibatkan perubahan permanen pada perilakunya, hal ini mungkin akan mempermalukannya sehingga akan menimbulkan perubahan dalam waktu singkat." Istri Bill menyampaikan kepadanya informasi yang menciptakan suatu konflik antara keyakinan Bill dan sesuatu yang dia inginkan. Satu dari dua pilihan ini harus diambil. Istrinya mengatakan, "Kau tahu, Bill, si kecil Jimmy sudah cukup besar untuk memahami hal ini dan dia akan berpikir bahwa jika kamu melakukan sesuatu, maka dia akan meniru perbuatan yang kau lakukan. Sekarang, taruhan telah berubah. Persamaannya kini tidak lagi tentang mencuri makanan tanpa kesadaran akan perasaan bersalah, tetapi mencuri makanan sama dengan merusak anak. Konflik ini akan segera membantu mengubah perilaku Bill, dan dalam hubungannya dengan teknik yang lain, pada waktunya dia akan mengevaluasi keyakinannya. Teknik 2, konsensus pintu belakang. Penelitian membuktikan bahwa ketika kita menyuarakan sebuah opini, apakah kita mempercayai atau tidak bahwa ini benar, pada waktunya kita biasanya akan mendukungnya. Misalnya,
Dalam sebuah tugas kelas, murid-murid dipilih secara acak untuk mengambil sisi yang berbeda dengan isu yang muncul. Setelah perdebatan sengit, murid-murid akan menerima dengan penuh semangat atau setidaknya bersimpati dengan pendapat yang harus mereka pertahankan. Meskipun awalnya mereka tidak percaya bahwa pendapat tersebut benar. Contoh, orang tua seorang gadis remaja yang gampangan ingin menghentikan perilaku putrinya tersebut. Orang tua itu hendaknya menyuruh anaknya berbicara dengan adiknya, seorang kerabat wanita atau tetangga wanita, tentang pentingnya menunggu hingga dia menikah atau setia pada satu pria. Orang yang lebih muda lebih disukai karena hubungan mereka akan menempatkan gadis itu di posisi yang di dalamnya dia memegang otoritas dan tanggung jawab. Orang tua juga dapat mempersiapkan putri mereka dengan poin-poin pembicaraan dengan memberi statistik yang menunjukkan, misalnya, bahwa gadis gampangan yang mau tidur dengan sembarang pria punya kecenderungan lebih tinggi untuk bunuh diri serta mengonsumsi narkoba dan alkohol. Idealnya, pembicaraan seperti ini dilakukan secara teratur dan pesan yang ingin disampaikan nantinya akan bisa tertanam. Dan jika kamu menginginkannya, boleh saja kamu memberinya semacam imbalan yang jelas, uang, hak istimewa, hadiah, sebagai stimulus bahwa dia bersedia berbicara dengan orang lain. Tetapi setelah beberapa kali, mintalah dia melakukannya tanpa memberinya kompensasi apapun. Jika dia setuju, kamu akan tahu bahwa dia telah mengalami peralihan psikologis dan mulai mempercayai gagasan-gagasan yang kamu paparkan. Catatan, jika kamu percaya bahwa orang ini adalah korban pelecehan seksual di masa lalu atau sekarang, bantuan profesional harus segera diusahakan. Teknik 3. Konsistensi citra. Jika seseorang memandang kita dengan kagum, kita sering terdorong untuk berusaha mempertahankan citra yang dimilikinya mengenai diri kita. Jika orang lain berpikiran baik tentang kita, itu akan membantu kita untuk berpikir lebih baik tentang diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita sering tanpa sadar terdorong untuk tidak mengecewakan mereka. Yang menarik, semakin longgar hubungan itu, semakin keras kita berusaha. Sebab kita tidak harus mempertahankan usaha kita untuk waktu yang terlalu lama. Kamu kenal seseorang yang mau bersusah payah menolong orang yang nyaris tidak dikenalnya, tetapi mengangkat satu jari pun dia tidak mau kalau itu menyangkut keluarganya? Apakah teman dari temanmu atau seorang kerabat jauh pernah berkomentar bahwa kamu begitu baik, seorang koki hebat, suka menolong, dan sebagainya? Apakah kamu kemudian menyadari bahwa kamu berusaha hingga jungkir balik untuk menjaga citra ini tetap terpelihara dalam berhubungan dengan orang tersebut? Mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi. Contoh, temanmu Joan menganggap boleh-boleh saja meminjam aneka barang dari rumahmu dan kemudian lupa mengembalikannya. Dalam situasi semacam itu, katakan sesuatu seperti, "Kamu tahu benar apa arti menjadi teman yang menghormati barang orang lain. Seperti saat kamu ingin meminjam mobilku, meskipun kuncinya masih menancap dan kamu bisa mengambilnya begitu saja, aku ingin kau tahu, aku benar-benar menghargaimu dalam hal itu." Ini mestinya akan cukup membuat Joan sadar untuk meminta izin dulu sebelum mengambil apapun di masa mendatang. Dan apapun barangmu yang sudah dipinjam Joan, kemungkinan besar akan dia kembalikan. Tetapi
Jika itu tidak terjadi, tidak apa-apa. Setelah kira-kira 1 jam menerapkan teknik ini, mintalah dia mengembalikannya. Dan kesediaannya untuk menuruti permintaanmu akan meningkat 10 kali lipat. Lalu, 3 kalimat sederhana yang kamu katakan kepada Joan akan mendefinisikan ulang persahabatan kalian berdua, karena dia akan bertindak dengan jujur dan bermartabat. Itu akan membuat Joan ingin mewujudkan citra yang kamu harapkan darinya, dan dia akan terdorong, biasanya secara tidak sadar, untuk memenuhi harapanmu. Kamu melihatnya dengan sudut pandang tertentu, dan dia akan berusaha melindungi citra dirinya yang positif ini. Lanjut, eksperimen ASCH. Selama berlangsungnya eksperimen klasik ini, subjek diminta untuk menemukan pasangan yang tepat untuk garis di kotak A dari garis-garis di kotak B. Ketika diminta sendirian, hampir semua orang memilih garis tengah. Tetapi ketika beberapa orang mula-mula mendengarkan pembicaraan beberapa orang lain yang ikut dalam eksperimen dan yang semuanya memberikan jawaban salah, 76% dari orang-orang tersebut memberikan jawaban yang tidak benar dan bukannya mempercayai penilaian mereka sendiri. ASCH 1956. Tidak ada tekanan untuk menyesuaikan diri, yang ada hanyalah kehadiran dari beberapa orang lain. Penelitian lain membuktikan bahwa persetujuan dan tekanan sosial terasa paling kuat ketika seseorang tidak punya sekutu. Orang yang berpihak kepadanya setuju dengannya. Jadi, untuk mendapatkan keuntungan maksimum, jika kamu ingin menerapkan teknik-teknik psikologis di dalam buku ini, pastikan bahwa orang itu tidak sedang bersama dengan seseorang yang penilaian moralnya patut dipertanyakan. Berikutnya halaman 16, teknik 4 konsensus umum. Pemikir besar Friedrich Nietzsche pernah berkata, kewarasan dalam diri seorang individu itu langka, tetapi dalam kelompok, partai, bangsa, dan zaman itu pasti ada. Pada zaman Romawi, pembunuhan bayi itu umum dan dapat diterima sebagaimana yang masih ada sekarang di bagian dunia-dunia tertentu. Sementara, kebanyakan orang menganggap praktik ini sangat mengerikan. Jika semua orang melakukannya, hal itu menjadi bisa diterima. Ini berlaku untuk perilaku positif maupun negatif. Banyak penelitian membuktikan bahwa bahkan karakter kita sangat dipengaruhi lingkungan kita. Pemerintah kota memahami bahwa coret-coret di dinding harus dihilangkan secepatnya. Sebab begitu coret-coret muncul, maka akan diikuti coret-coret lain yang dibuat orang-orang yang sebelumnya menganggap hal itu bisa diterima. Ilustrasi lainnya adalah mentalitas massa, fenomena yang di dalamnya orang-orang secara berkelompok cenderung mendukung gagasan-gagasan yang lebih ekstrim dibandingkan jika mereka mempertimbangkannya sendiri-sendiri. Jika semua orang berada di halaman yang sama, suatu lingkungan pengharapan akan tercipta, dan itu sangat kuat dalam membentuk cara kita memandang diri sendiri. Untuk meningkatkan kesadaran moral masyarakat, biarkan mereka menjadi bagian dari sebuah dunia di mana perilaku yang pantas merupakan kelaziman bukan pengecualian. Identitas kita sangat erat terkait dengan tempat tinggal kita, orang-orang yang kita kenal, dan tempat-tempat yang kita datangi. Dengan menyingkirkan individu-individu dari lingkungan mereka, kamu akan mengguncang konsep diri mereka dan menjadikan mereka lebih mudah untuk memandang diri mereka secara berbeda dan seringnya secara lebih objektif.
Kamu juga mendorong mereka untuk menjauhkan pengaruh-pengaruh dan pemicu-pemicu yang dapat melemparkan mereka kembali ke pola-pola negatif. Contoh, seorang gadis seorang gadis kecil mengira bahwa dia boleh saja menggertak anak-anak dari ras lain. Anak perempuan yang suka menggertak anak-anak dari ras lain harus dipisahkan dari lingkungannya dan ditempatkan bersama orang-orang yang memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Berapa lama dia harus tinggal bersama mereka tergantung pada berapa besar daya angkat yang kamu miliki dan seberapa dalam prasangka itu tertanam dalam dirinya. Bahkan, suatu akhir pekan dapat membantu membuat perbedaan, meskipun secara umum semakin sering dia terpapar pada atmosfer yang negatif, akan semakin kekal dampaknya. Jika gadis itu menganggap bahwa melukai orang karena mereka termasuk ras tertentu itu tidak apa-apa, itu karena pengaruh yang dia dapatkan. Jika kamu mengubah pengaruh tersebut, kamu akan bisa mengubah gadis itu. Kemudian, secara sambil lalu disebutkan perilaku mereka yang kurang terpuji sebagai sesuatu yang mungkin tidak apa-apa jika dilakukan orang lain, tetapi tidak pantas jika dilakukan orang yang begitu baik seperti dirinya. Lihat bab-bab ini untuk strategi tambahan. Bab 5, menghilangkan prasangka dalam diri seseorang. Bab 9, hadiah harga diri. Selanjutnya halaman 21, bab 4, menggugah kesetiaan seseorang. Apa yang membuat seseorang tetap setia denganmu pada masa-masa yang paling gelap dalam hidupmu, sementara yang lain langsung pergi begitu tampak tanda-tanda sesuatu yang tidak beres? Apakah karena kamu Apakah kamu lelah menghadapi teman-teman yang mau enaknya saja, yang akan menikam punggungmu ketika kamu membalikan badan? Tidak peduli apakah dia teman, karyawan, atau pasangan hidup, kamu dapat membuat orang itu lebih setia kepadamu, perusahaanmu, atau usahamu. Teknik-teknik berikut ini berisi komponen-komponen yang membuat seseorang, siapapun, mampu membentuk kesetiaan tak tergoyahkan. Teknik 1. Giring dia masuk ke dalam. Kesetiaan seseorang ditentukan dari sisi mana menurut pemikirannya dia berada. Oleh karena itu, jika kamu mampu menggiringnya ke pihakmu dan membuatnya sebagai bagian dari kelompokmu, dia akan turut terlibat dalam perjuanganmu melawan pihak-pihak lain. Untuk mengubah orang luar menjadi orang dalam, kamu perlu memberinya informasi yang hanya dimiliki sedikit orang, juga kekuasaan atau otoritas yang ada dalam organisasi atau kelompokmu. Contoh, seorang manajer penjualan memiliki pegawai penjualan yang kesetiaannya diragukan. Dalam sebuah percakapan santai dan pribadi, sang manajer seharusnya mengatakan sesuatu seperti, "Chris, aku ingin kau tahu bahwa akan ada beberapa perubahan terjadi di sini, terutama karena kita hampir berhasil mendapatkan rekening XYZ dan kami berpikir kaulah kunci utama dalam kelompok kita untuk mencari tahu bagaimana kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Saat ini, hal ini belum dipublikasikan, jadi aku benar-benar bergantung kepada kebijaksanaanmu." Sungguh menakjubkan betapa cepatnya teknik ini membantu membangun kesetiaan. Sekarang, setelah Chris mendengarkan tawaran besar untuk menjadi orang dalam dengan sedikit kekuasaan, dia pasti tidak akan berpaling dari manajernya dalam waktu dekat ini. Teknik 2. Bagian dari kebesaran. Penelitian membuktikan bahwa suasana hati para penggemar olahraga dipengaruhi oleh tim olahraga yang mereka dukung. Jika tim sepak bola mereka menang, mereka akan merasa sangat senang. Tetapi jika tim mereka kalah, mereka akan merasa sangat sedih. Lagi pula, cara orang-orang mengidentifikasi diri mereka dengan sebuah tim sangat menarik.
Ketika tim mereka menang, mereka mengatakan tim kita yang terbaik, tetapi jika tim mereka kalah, mereka sering mengatakan mereka pecundang. Mereka melepaskan identifikasi mereka ketika sesuatu tidak berjalan dengan mulus. Kita semua ingin menjadi bagian dari sesuatu yang hebat, bersama-sama dengan orang hebat, dan melekatkan diri kita dengan sang pemenang. Untuk membangkitkan kesetiaan, biarkan orang lain melihat kehebatan di dalam dirimu, atau hal apa yang kamu inginkan untuk mereka capai. Kamu meraih hal ini dengan menjadi sosok yang melakukan apa yang benar, meskipun sebuah tindakan yang lebih mudah sebenarnya bisa kamu pilih. Contoh, kamu ingin teman-teman dan rekan-rekan kerjamu lebih setia kepadamu. Misalnya, kamu sedang bermain Trivial Pursuit dengan teman-teman, dan timbul argumen mengenai kebenaran jawaban dari pemain lain. Jika kamu mempercayai jawaban itu benar, berikan dukunganmu kepada pemain tersebut. Dengan kata lain, kamu mengambil posisi yang tidak menguntungkan bagimu. Lama setelah permainan tersebut dilupakan, kamu akan tetap dikenal sebagai orang yang berani mengambil risiko tinggi meskipun itu bukan demi kepentinganmu. Orang-orang akan Orang-orang akan mencarimu dan ingin menjadi bagian dari apa yang telah kamu lakukan. Seseorang yang berprinsip teguh akan mampu berdiri sendirian dan membangkitkan kesetiaan dari orang lain. Teknik 3. Sedikit demi sedikit. Kita semua memiliki keinginan kuat untuk berpegang pada pendirian kita sendiri dan menganggap diri kita sebagai orang yang konsisten. Jika kita suka memutarbalikkan hal-hal yang kita ucapkan dan kita lakukan, kita akan merasa kurang aman dan kurang percaya diri. Penelitian tentang ini menggambarkan betapa efektifnya faktor kejiwaan ini ketika diterapkan untuk menanamkan kesetiaan. Misalnya, jika kepada seseorang diajukan permintaan kecil dan dia menyetujuinya, dia akan lebih setuju memenuhi permintaan yang lebih besar jika itu sesuai dengan permintaan yang lebih kecil sebelumnya. Jika mereka mengambil langkah kecil ke satu arah, orang-orang akan terdorong untuk mempertahankan konsistensi dengan menyetujui permintaan yang lebih besar. Penjelasannya, mereka yang menyetujui permintaan yang lebih kecil membentuk kembali sikap dan keyakinan mereka untuk memasukkan definisi bahwa mereka adalah orang yang mendukung ide ini. Oleh karena itu, menyetujui permintaan yang lebih besar hanyalah tindakan melakukan sesuatu demi tujuan yang mereka percayai dengan sungguh-sungguh sebelumnya. Lanjut, penelitian tindakan. Friedman dan Fraser 1996 meminta para pemilik rumah agar mengizinkan mereka menempatkan sebuah rambu besar hati-hati mengemudi di depan pekarangan rumah. Hanya 17% yang memberikan izin, tetapi para penduduk lainnya didekati dengan permintaan yang lebih kecil. Ketika diminta untuk melekatkan stiker sebesar 3 inci, jadilah pengemudi yang hati-hati di jendela. Hampir semuanya langsung menyetujui. Beberapa minggu kemudian, para pemilik rumah ini diminta untuk menempatkan rambu raksasa hati-hati mengemudi di halaman depan rumah mereka. Grup ini 76% setuju serta merta menyetujui, dikenal sebagai teknik telapak kaki di depan pintu. Penelitian ini membuktikan kecenderungan orang-orang yang sebelumnya telah menyetujui sebuah permintaan yang kecil untuk memenuhi permintaan yang lebih besar di kemudian hari. Contoh, kamu menginginkan para pelanggan lebih setia kepada kamu dan perusahaanmu. Untuk menanamkan kesetiaan kepada para pelanggan, undanglah mereka pada saat piknik perusahaan. Berilah kesempatan mereka berbicara dan mengenal para pegawaimu. Mintalah mereka untuk memberi pernyataan dan saran-saran tentang bagaimana kamu dapat meningkatkan hubungan bisnis. Langkah kecil ini dapat membangun momentum internal dan efektif untuk membangun kesetiaan pada diri seseorang. Tentu saja,
Para pelanggan ini peduli dengan perusahaanmu karena mereka merasa telah menanam investasi. Jika mereka ingin meninggalkan kamu, mereka harus memberikan alasan pada diri sendiri mengapa mereka mau mencurahkan begitu banyak waktu dan energi untuk menjalin hubungan dengan kamu. Ini akan memaksa mereka mencari-cari alasan agar tetap setia dengan kamu, bahkan ketika kondisi yang lebih menyenangkan mungkin dapat dijumpai di tempat lain. Ketika orang tidak menanamkan apapun secara emosional, finansial, atau lainnya, dengan cepat mereka akan melompat ke kapal yang lain. Jadi, buatlah pelanggan terlibat ketika segala sesuatunya sedang berjalan dengan baik, sedikit demi sedikit, sebagai bagian dari sebuah tim. Dan kamu akan menemukan mereka berdiri di sampingmu dalam keadaan yang lebih sulit. 4. Teknik 4. Kekuatan rendah hati. Presiden John F. Kennedy tercatat mendapatkan angka dukungan yang meningkat pada 1961 setelah terjadinya peristiwa kegagalan di Teluk Babi. Tidak diragukan lagi, karena hal tersebut menunjukkan bahwa dia rendah hati dan hanyalah seorang manusia biasa yang dapat berbuat salah. Dia membuat kesalahan dan bertanggung jawab penuh atas kesalahan tersebut. Jika kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri, tidak akan ada ruang bagi orang lain. Tidak ada seorang pun yang ingin mendengarkan atau mengikuti seseorang yang egois. Meskipun kamu mungkin bisa membuat orang lain menaruh perhatian kepadamu karena mereka harus dan karena hal tersebut sejalan dengan kepentingan mereka. Ketika kondisi lagi tidak mengenakan, mereka akan mudah berpaling. Mereka tidak mau dekat-dekat dengan seseorang yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, yang tidak mau menyisakan ruang bagi orang lain. 6 cara ampuh untuk menunjukkan kerendahan hati. 1. Melakukan sebuah pekerjaan yang bagi sebagian orang dianggap rendah menunjukkan kepada dunia bahwa kamu adalah bagian dari masyarakat dan kamu bersedia melakukan apapun sebagai bagian dari pengorbanan diri demi tujuan yang lebih besar. Seorang CEO yang memungut sampah dari lantai pabrik akan mengilhami para buruh untuk melakukan hal yang sama dan bahkan mungkin lebih dari itu. 2. Cara cepat menghilangkan kesetiaan seseorang adalah berbohong kepadanya. Penipuan itu sama dengan kesombongan yang bertolak belakang dengan kerendahan hati. Bahkan jika seseorang tidak menyukai berita yang kamu sampaikan, kejujuranmu menyuarakan dan mengomunikasikan sebuah pesan penting, kamu dapat dipercaya. Terlebih lagi, orang akan lebih mengutamakan seseorang yang bisa dipercaya daripada seseorang yang mengatakan apa yang ingin mereka dengar atau yang mencoba menutupi sesuatu. Jujurlah selalu dan katakanlah yang sebenarnya dalam setiap kesempatan. Bukan berarti kamu mengatakan secara belak-belakan dan kasar. Sebaliknya, cobalah bersikap sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, tetapi jangan pernah mengorbankan kebenaran. Kejujuran menerangi kepribadian, baik bagaikan cahaya mercusuar dalam kabut tebal. Kejujuran menerangi kepribadian, baik bagaikan cahaya mercusuar dalam kabut tebal. 3. Jangan sok tahu. Dan ketika kamu salah, akuilah. Jika kamu mengakui kesalahanmu, orang lain akan menyadari bahwa mereka tidak akan menjadi segerombolan tikus yang terpeleset dari tebing gara-gara mengikutimu. Kesadaran bahwa kamu mau mengakui kesalahanmu menunjukkan tanggung jawab, sama baiknya dengan kerendahan hati. 2 sarana kunci untuk menumbuhkan kesetiaan. 4. Ketika kamu tidak mengetahui jawaban dari sesuatu, jangan jawab. Katakan saja, saya tidak tahu. Kamu akan kaget betapa besar perhatian yang akan kamu terima jika suatu ketika kamu dapat menjawab sebuah pertanyaan. 5. Perlakukanlah orang lain dengan penuh hormat, terutama mereka yang tidak kamu butuhkan sama sekali dan yang tidak dapat memberikan apapun kepadamu.
Ketika kamu harus memperlakukan seseorang dengan sangat hormat, kamu menunjukkan kebesaran mereka. Ketika kamu melakukan hal yang sama kepada seseorang, padahal kamu tidak harus melakukan hal tersebut, hal itu akan menunjukkan kebesaranmu. 6. Berbagilah pujian. Setiap kali kamu dihargai dengan hasil kerjamu, pastikan kamu menyebutkan orang lain yang turut membantu kesuksesanmu, bahkan bantuan yang kecil sekalipun. Jika kamu melakukan saran-saran tersebut, kamu akan memberikan contoh bagaimana menjadi rendah hati. Kamu tidak akan dianggap lemah, tetapi sebagai seseorang yang kuat, dan kekuatan ini akan mengilhami yang lain untuk tetap setia kepadamu. Tinjauan strategi. Giring orang masuk ke bagian dalam dan beri mereka sedikit kekuasaan. Mereka akan kesulitan jika hendak berpaling dari kamu karena kamu telah membuat mereka merasa begitu istimewa dan penting. Kita semua ingin mendekatkan diri kepada orang-orang berkarakter. Jika kamu mengambil posisi yang tidak mengenakan, hanya semata-mata hal itu benar, maka lama setelah situasi tersebut dilupakan, kamu akan diingat sebagai orang bermoral. Manusia memiliki kebutuhan kuat untuk bertindak secara konsisten. Dengan perlahan melibatkan mereka pada permasalahanmu, kamu membantu menciptakan komitmen psikologis. Dan dengan demikian, mereka akan mendukung sesuatu yang mereka dukung sebelumnya. Jika kamu terlalu sibuk dengan diri sendiri, maka tidak akan ada ruang bagi orang lain. Kamu dapat menunjukkan kerendahan hati dengan cara yang mudah, seperti bersikap jujur, mengakui ketika berbuat salah, tidak berbicara ketika kamu tidak mengetahui jawabannya, memperlakukan seseorang dengan penghargaan sepantasnya, dan berbagi pujian untuk pencapaianmu. Lihat bab-bab ini untuk strategi tambahan. Bab 3, membuat seseorang menjadi lebih bermoral dan beretika. Bab 9, memberi hadiah harga diri. Bab 23, membuat seseorang lebih hormat. Bab 5, menghilangkan prasangka dalam diri seseorang. Kamu kenal dengan orang yang fanatik atau rasis? Teknik-teknik berikut ini menunjukkan bagaimana kamu membuat pikiran mereka dan membuat mereka memikirkan ulang keyakinan-keyakinan mereka yang salah dan merusak. Tentu saja naif jika kamu mengira dapat mengubah mereka hanya dalam semalam. Meski demikian, penelitian membuktikan pendekatan-pendekatan inilah yang paling efektif dan akan memungkinkan kamu membuat serangan besar atau bahkan langkah hebat. Teknik 1. Kekuatan emosi. Emosi itu menggerakkan. Emosi bukan statistik, data, atau fakta yang dingin. Adalah energi yang mencetuskan pemikiran dan pilihan-pilihan kita dalam kehidupan. Tetapi kenyataannya, kira-kira 90% keputusan diambil berdasarkan emosi, dan kita kemudian menggunakan logika untuk membenarkannya. Setiap kali seseorang setiap kali seorang perokok berantai mengambil sebatang rokok dari kotaknya, mereka membaca bahwa merokok dapat menyebabkan kanker. Apa yang mereka pikirkan? Aku dapat saja tertabrak bis besok, atau bibiku Sally bisa hidup lebih dari 100 tahun. Padahal dia merokok setiap hari sejak berusia 9 tahun. Gapailah emosi seseorang dan kamu akan menemukan pembuat keputusan sejati di dalamnya. Tidak ada yang melebihi gambaran yang mengejutkan, atau melihat sendiri sesuatu secara dekat yang dapat menimbulkan emosi. Dalam koran pagi kita mungkin membaca bahwa 2.000 orang terbunuh dalam gempa bumi di Chile, dan kemudian cepat-cepat berpaling ke kolom gosip dengan menggumamkan kata-kata betapa mengerikannya. Namun, sebuah foto seorang gadis kecil yang duduk dan menangis di reruntuhan dekat mayat ibunya yang mati karena gempa dapat berbicara lebih banyak. Gambar itu menghantam jantung kita, menimbulkan sakit. Kabarnya, orang yang pernah mengunjungi pabrik hotdog tidak akan mau makan hotdog lagi. Jelas bahwa proses pembuatan makanan itu
begitu mengerikan sehingga sulit menghilang dari benakmu. Meskipun kita mengetahui bahwa Departemen Pertanian Amerika Serikat mengizinkan sejumlah tertentu dari rambut, darah, dan tulang ikut tercampur dalam hotdog, tetapi melihatnya secara langsung akan beda ceritanya. Contoh, temanmu Erika menganggap semua imigran akan merusak ekonomi dan mereka tidak akan menjadi warga negara yang sukses serta memberikan sumbangan pada negara. Kamu sebaiknya mengenalkan Erika kepada seseorang yang bermigrasi ke Amerika Serikat dan sukses. Ketika dia mengenal tokoh ini secara pribadi, bukan hanya sebagai bagian dari kelompok yang tidak disukainya, Erika akan mulai berpikir ulang dan bahkan menyesuaikan kembali sikapnya. Tentu saja, satu perjumpaan saja tidak akan menghilangkan prasangkanya, tetapi perlahan akan mengubah sikap Erika. Teknik 2. Penjelasan tangan pertama. Teknik 2 menggunakan dua proses psikologis yang ampuh, bukti sosial dan disonansi kognitif. Ringkasnya, bukti sosial adalah sebuah sarana pengaruh ampuh yang muncul ketika kita melihat orang lain, terutama mereka yang kita hormati dan hargai, melakukan sesuatu. Kita akan terpicu untuk bersikap dan berperilaku serupa. Inilah mengapa para pengiklan menampilkan para selebritis dalam iklan. Logikanya, jika orang ini yang aku sukai memakai produk ini, maka aku sebaiknya memakainya juga. Disonansi kognitif, ketidaksesuaian logika, dapat digambarkan melalui sebuah cerita berikut ini. Bill membeli jam tangan seharga $500. Kemudian saat membuka-buka majalah, dia melihat jam tangan yang tampak serupa diiklankan seharga $300. Ini akan memancing keseimbangan emosi dalam diri Bill. Dia ingin menganggap dirinya orang cerdas dan pembeli cerdas, tetapi iklan tersebut membuktikan sebaliknya. Bill dapat mempercayai salah satu dari dua skenario. Dia telah menjadi korban penipuan dan membayar lebih, atau iklan tersebut tidak menampilkan hal sebenarnya. Penghargaan terhadap dirinya lah yang akan menentukan hasilnya. Jika penghargaan terhadap dirinya tinggi, dia akan percaya bahwa dia telah membuat kekeliruan. Jika penghargaan terhadap dirinya rendah, dia akan percaya bahwa dia telah diperdayai. Apapun hasilnya, sebuah sikap harus diambil untuk memulihkan keseimbangan emosi Bill dan mengurangi ketidaksesuaian logika tersebut. Luka emosional yang disebabkan konflik ini. Teknik 2. Menggabungkan bukti sosial dan ketidaksesuaian logika, seperti digambarkan pada hal berikut ini. Contoh, putramu mengira orang dari ras tertentu atau agama tertentu itu jahat. Mintalah seseorang yang dihargai oleh putramu untuk menjelaskan mengapa sikapnya itu salah. Kamu tidak hanya akan memberikan bukti sosial, tetapi juga melibatkan ketidaksesuaian logika. Karena putramu mesti mendamaikan sayangnya terhadap orang ini dengan prasangkanya sendiri. Dapatkah seseorang yang begitu dia hargai sangat keliru tentang hal ini? Sebuah sikap harus diambil. Nah, seperti kita lihat pada contoh Bill, semakin tinggi penghargaan diri, semakin cenderung dia melepaskan prasangkanya. Sederhananya, jika dia menilai dirinya sendiri baik, dia bisa saja salah. Suasana hati merupakan bayangan dari penghargaan diri. Ketika kita berada dalam suasana hati yang baik, kita secara berangsur-angsur merasa lebih nyaman dengan diri kita dan hidup kita. Sebelum kamu menerapkan teknik 2, tempatkan putramu pada suasana hati yang baik dan dia akan memiliki dorongan emosi untuk melepaskan keyakinan yang merusak. Cara cepat untuk melakukan ini adalah membuatnya tertarik akan sesuatu. Misalnya, sarankan kalian pergi berdua Sarankan kalian pergi berdua menonton drama, makan malam bersama, nonton film di bioskop, atau kamu bisa menjanjikannya untuk membolehkan dia menginap di rumah temannya atau pergi camping seperti yang pernah dia bicarakan sebelumnya. Teknik 3.
perbuatan baik. Jika seseorang menjadi objek cemoohan orang lain, maka jika memungkinkan, mintalah orang ini untuk berbuat baik kepada orang yang berprasangka tersebut. Sangatlah sulit bagi seseorang untuk tidak menyukai orang lain yang berbuat baik terhadapnya, meskipun dia menyimpan prasangka. Jika dihadapkan dengan konflik ini, dia akan terpaksa menyesuaikan pemikirannya untuk menerima kemungkinan bahwa dia bisa saja telah salah menilai orang tersebut. Contoh, Pak Jones menganggap gaya hidup Peter sebagai seorang bujangan yang tidak berkepribadian tidak bisa diterima. Peter tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa atau mustahil, tetapi cukup dengan perbuatan yang sederhana seperti menyekop salju dari depan garasi rumah Pak Jones sehingga Pak Jones dapat mengeluarkan mobilnya dengan mudah atau mengambilkan sesuatu untuknya. Penting bagi Peter untuk tidak menunggu tepukan di punggungnya sebagai ucapan terima kasih. Tidak menuntut balasan atas perbuatan baiknya akan menunjukkan kepribadiannya. Dia melakukan hal tersebut karena hal itu memang layak dilakukan dan bukan agar dia disukai. Ini adalah pembelokan pemikiran selanjutnya bagi orang yang berprasangka. Lanjut, mengapa? Oh, mengapa? Tetap tanyakan mengapa. Ketika seseorang berpegang pada sebuah keyakinan tertentu, tanyakan mengapa. Dan ketika dia menjawab pertanyaan tersebut, tanyakan lagi mengapa. Misalnya, seorang gadis muda menertawakan orang yang berbeda. Tanyakan kepadanya mengapa, dan dia akan mengatakan semua orang melakukannya. Tanyakan lagi ke mengapa. Dia akan mengatakan bahwa ini akan membuatnya populer. Teruslah tanyakan lagi mengapa. Dengan mengulang pertanyaan mengapa, Anda akan sampai pada intinya mengapa dia melakukan hal tersebut dan akan mendorongnya untuk memikirkan hal yang telah diperbuatnya. Sebagai hasilnya, dia akan terpaksa berhadapan langsung dengan perilakunya yang buruk. Selanjutnya, teknik 4. Hausen, kami mendapat kontak. Penelitian penting Gordon Allport 1994 mengenai hakikat prasangka menyimpulkan bahwa kontak di antara dua kelompok dengan status yang sama dalam meraih tujuan yang sama dapat menurunkan prasangka. Oleh karena itu, cobalah mengajak orang yang berprasangka menjadi bagian dari suatu kegiatan. Misalnya olahraga, usaha bisnis, proyek kemasyarakatan dengan orang yang paling dia prasangkai. Namun pastikan bahwa kamu berniat menggabungkan orang-orang yang berbeda dan tidak menempatkan satu kelompok melawan kelompok yang lain. Penelitian yang lain menyarankan bahwa ketika seorang anggota bergantung kepada yang lain untuk menyelesaikan sebuah tugas, rasa suka di antara anggota kelompok akan bertambah. Untuk itu, kerjasama di dalam kelompok merupakan komponen penting untuk mencapai kesuksesan. Contoh, pembina perkemahan ingin mengurangi ketegangan di antara murid-murid lelaki dari latar belakang yang berbeda. Sang pembina mengharuskan para murid untuk bersaing dalam berbagai pertandingan, apa saja mulai dari membangun rumah pohon hingga perlombaan 3 kaki. Ketika individu-individu itu mulai bekerja dalam kelompok melawan musuh bersama, mereka akan mengembangkan rasa persahabatan dan bahkan akan mempertanyakan prasangka lama mereka. Tinjauan strategi. Emosi emosi memicu pikiran dan pilihan kita. Ubahlah fakta-fakta yang dingin itu menjadi manusia nyata dengan cerita nyata. Terapkan hukum bukti sosial dan disonansi kognitif dengan memanggil seseorang yang menghargai perbedaan untuk menjelaskan mengapa dia tidak memiliki prasangka yang sama. Jika ini masalah pribadi, tunjukkan perbuatan baik kepada orang yang berprasangka tersebut. Hal ini akan memaksa dia untuk menguji kembali pemikirannya. Penelitian membuktikan bahwa ketika orang-orang dari kelompok berbeda dengan status sosial yang serupa bekerja bersama untuk meraih tujuan bersama, prasangka mereka akan berkurang. Lihat bab ini untuk strategi tambahan. Bab 23 membuat seseorang lebih hormat. Bab 6.
mengubah orang tua yang tidak meluangkan cukup waktu bersama anak-anak mereka. Meskipun kita cenderung percaya bahwa orang tua menganggap melewatkan waktu bersama anak-anak mereka sebagai prioritas. Kenyataannya tidak selalu demikian. Sebaliknya, banyak ibu dan ayah kini merasa tidak memiliki cukup waktu untuk anak-anak karena terlalu banyaknya beban hidup yang harus mereka tanggung. Teknik-teknik berikut ini menawarimu beragam strategi agar orang tua yang demikian dapat memiliki lebih banyak waktu untuk anak-anak mereka. Teknik 1. Para tetangga memperhatikan. Kadang-kadang diperlukan sedikit tekanan sosial, misalnya agar seorang ayah dapat lebih termotivasi untuk melakukan teknik ini. Ibu menyusun kegiatan ayah dan putranya atau ayah dan putrinya bersama para tetangga. Nah, ayah akan merasa malu kalau tidak ikut pergi karena istrinya adalah orang yang membuat acara tersebut. Dan ibu tidak hanya akan mendapatkan keluarganya melewatkan lebih banyak waktu secara bersama-sama, tetapi juga para tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Contoh, seorang istri menginginkan suaminya melewatkan lebih banyak waktunya bersama anak-anak mereka. Sang istri menyusun kegiatan ayah dan anak seperti bermain softball, balap mobil-mobilan, dan kontes memahat yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggal mereka seminggu sekali atau beberapa kali dalam sebulan. Anak-anak tidak hanya akan melewatkan waktu bersama ayah mereka selama kegiatan itu, tetapi juga selama waktu persiapan dan perencanaan sampai masuk kegiatan tersebut. Teknik 2. Melakukan pertukaran. Zaman sekarang, waktu kurang tersedia. Menginginkan orang tua melewatkan lebih banyak waktu bersama anak-anak mereka akan membantu mereka melakukannya adalah dua hal berbeda. Buatlah semudah-mudahnya bagi mereka agar mampu memanfaatkan waktu. Dengan cara ini, meskipun orang tua tidak memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melewatkan waktu bersama anak-anak, mereka tidak akan merasa seolah-olah sedang membuang-buang waktu yang seharusnya mereka gunakan untuk mengerjakan urusan lain. Kamu harus melakukan tukar-menukar antara apa yang harus mereka lakukan dan apa yang ingin mereka lakukan. Contoh, seorang nenek menginginkan putra dan menantunya melewatkan lebih banyak waktu bersama anak-anak mereka. Orang tua sering mengeluh bahwa mereka benar-benar sangat sibuk. Maka pada hari Minggu, untuk menggantikan orang tua yang sibuk dengan tugas-tugas biasa, memotong rumput di halaman, mencuci pakaian, berbelanja bahan pangan, sang nenek setuju untuk mengambil alih tugas-tugas ini selama sehari. Sekarang, orang tua bebas melakukan kegiatan bersama anak-anak mereka tanpa merasa bersalah karena telah membuang-buang waktu atau mengkhawatirkan tugas-tugas dan tanggung jawab lainnya. Teknik 3, saling memuaskan. Orang yang tidak menyadari pentingnya melewatkan waktu lebih banyak bersama anak-anak, mereka akan lebih cenderung melakukan jika hal itu menyenangkan. Jadi, mulailah dengan hobi, olahraga, dan apa saja yang disukai orang tua maupun anak. Selanjutnya, mereka dapat melewatkan waktu bersama-sama dan membangun hubungan dengan cara yang dapat memberikan kesempatan pada orang tua untuk mengerjakan apa yang mereka sukai juga. Contoh, kamu menginginkan putramu dari pernikahan sebelumnya dan suamimu melewatkan lebih banyak waktu bersama-sama. Temukan aktivitas yang disukai mereka berdua, entah karate, bermain model kapal terbang, memancing, berkesenian, atau memasak juga tidak masalah. Minat yang sama sering menciptakan rasa saling sayang dan saling percaya. Jadi, ketika orang tua disibukkan dalam suatu aktivitas yang sama-sama mereka sukai, aktivitas itu menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka. Lanjut, investasi yang baik. Seorang ayah berperan sangat penting dalam perkembangan emosional dan intelektual seorang anak. Penelitian membuktikan bahwa keterlibatan seorang ayah berpengaruh besar terhadap perilaku maupun keterampilan belajar seorang anak. Kenyataannya, anak-anak yang memiliki ayah yang mau berperan serta secara aktif dalam kehidupan mereka
mendapatkan nilai matematika dan membaca yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak lainnya. Teknik keempat, bersikap praktis. Seorang ibu yang bermaksud baik menyadari bahwa hari demi hari seakan-akan berlalu begitu saja. Jadi, dia perlu mengambil langkah-langkah praktis untuk memastikan bahwa hari itu tidak berakhir tanpa menyelesaikan pekerjaan sesuai yang dia butuhkan. Dalam hal ini, melewatkan waktu yang berkualitas bersama anak-anaknya. Harap dicatat bahwa banyaknya waktu kurang begitu berarti dibandingkan kualitasnya. Misalnya, menonton TV bersama seorang anak tidak termasuk melewatkan waktu secara bersama-sama, dan aktivitas itu sama sekali tidak menghasilkan kepuasan emosional terhadap anak. Contoh, Jim menginginkan istrinya Mary yang bekerja di dua tempat meluangkan lebih banyak waktu untuk putri mereka. Tentu saja, jika Mary bisa berhenti dari salah satu pekerjaannya, itu akan lebih baik. Namun jika tidak memungkinkan, Jim dan Mary perlu menyisihkan waktu untuk putri mereka yang masih kecil agar bisa bersama-sama mereka. Misalnya, Mary bisa menyisihkan waktu 1 jam setiap malam dan setengah hari pada hari Minggu saat dia dan putrinya bisa melewatkan waktu secara bersama-sama tanpa gangguan. Bukannya mencoba menyesuaikan anaknya dengan aktivitas kerjanya, Mary menyesuaikan pekerjaannya dengan anaknya. Jadwal itu harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh dan tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus berusaha menepatinya. Pengaturan itu membuat putri kecil mereka merasa yakin bahwa dia merupakan prioritas dan semua anak membutuhkan ini agar mereka merasa benar-benar dicintai dan dihargai. Dan kelima, kekuatan kemunafikan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa perilaku manusia paling mudah diubah ketika terjadi dua hal. Satu, ketika dia setuju bahwa kita seharusnya melakukan sesuatu. Dan dua, ketika terjadi sesuatu yang tidak konsisten antara sikap dan perilaku kita. Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan di ruang ganti pakaian di kampus sebuah perguruan tinggi di California. Pada wanita yang hendak masuk kamar mandi, diminta menandatangani sebuah petisi yang berbunyi, "Mandi jangan terlalu lama, matikan keran air selagi menyabun badan. Jika saya bisa melakukannya, Anda juga pasti bisa." Kemudian, para peneliti menambahkan satu hal. Mereka meminta para wanita itu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kebiasaan mandi mereka, termasuk pertanyaan ketika mandi, apakah kamu selalu mematikan keran air sewaktu menyabun badan atau shampoo rambut? Para wanita yang menandatangani formulir yang mendesak wanita lainnya agar menghemat air dan yang disadarkan akan kemunafikan mereka yang nyata akan mandi dengan waktu yang berkurang separuhnya dibandingkan mereka yang hanya menandatangani petisi atau hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kebiasaan mandi mereka, tetapi tidak melakukan dua-duanya sekaligus. Siasat ini benar-benar efektif ketika orang mengungkapkan sebuah sikap dan kemudian diingatkan akan kegagalan mereka berbuat sesuai dengan harapan, sebuah motivasi yang kuat akan terbentuk. Dickerson dan kawan-kawan 1992. Contoh, Kelly menginginkan suaminya Sam yang sering melakukan perjalanan bisnis melewatkan lebih banyak waktu bersama anak-anak mereka. Kelly meminta Sam menandatangani petisi atau membuat tulisan pendek mengenai pentingnya peran ayah dalam kehidupan anak. Karena merasa hal itu tidak terlalu merepotkannya, Sam menurut. Kemudian, setelah beberapa waktu berselang, Kelly bertanya kepadanya kapan terakhir kali Sam melewatkan waktu berkualitas bersama anak-anak mereka. Kekuatan psikologi dalam hal ini benar-benar menakjubkan. Tanpa disadari, Sam terdorong untuk memperbaiki kemunafikannya dan menjadi lebih termotivasi untuk melewatkan waktu bersama anak-anaknya. Sekarang, jika Kelly meminta Sam mengajak anak-anaknya berkemah, Sam jauh lebih mudah untuk setuju. Dan Kelly tidak perlu mengingatkannya bahwa dia telah menandatangani petisi itu. Selama Sam sadar akan apa yang ditandatanganinya, dia tidak akan cepat lupa, khususnya karena itu tidak sesuai dengan perilakunya. Tinjauan strategi. Gunakan kekuatan tekanan sosial agar orang tua melewatkan lebih banyak waktu bersama anak-anak mereka, meskipun mereka sendiri mungkin tidak
terlalu tertarik melakukannya. Jika orang tua tidak mempunyai cukup waktu untuk bersama anak-anak mereka, pertukarkanlah apa yang seharusnya mereka lakukan dengan apa yang kamu ingin mereka perbuat. Mereka akan setuju karena mereka tidak akan merasa rugi dengan mengerjakan sesuatu yang lebih penting. Cara paling baik agar orang tua dan anak-anak melewatkan lebih banyak waktu bersama-sama adalah mencari sesuatu yang menarik bagi mereka. Dengan cara ini, bahkan jika mereka tidak menikmati kebersamaan tersebut, mereka akan menikmati waktu yang mereka lewatkan. Dan pada akhirnya, kamu dapat meningkatkan kemungkinan mereka menikmati kehadiran satu sama lainnya. Daripada mencoba mencari cara agar orang tua bisa bersama anak-anak mereka, buatlah jadwal dan jalankan jadwal tersebut. Ini tidak hanya memastikan ayah dan ibu akan memiliki waktu bersama anak-anak mereka, tetapi juga menyampaikan kepada anak-anak bahwa mereka merupakan prioritas yang tidak akan dikesampingkan. Gunakan kekuatan psikologi dengan menunjukkan hal yang tidak konsisten antara nilai-nilai orang tua dan perilaku mereka yang sebenarnya. Sesuatu harus diberikan sehingga pemikiran mereka akan berubah. Lihat bab berikut untuk strategi tambahan. Bab 3 membuat seseorang lebih bermoral dan beretika. Bab 9 memberi hadiah harga diri. Bab 26 membuat seseorang lebih tertarik pada sesuatu. Berikutnya halaman 49 bab 7 memotivasi orang agar mengurangi berat badan. Kebanyakan dari kita ingin sehat dan tampil paling baik, tetapi kita sering kalah dalam pergulatan batin. Oleh karena itu, menyuruh seseorang untuk mengurangi berat bukanlah masalah meyakinkan orang itu untuk melakukannya, melainkan membuatnya lebih mudah secara emosional untuk melakukannya. 5 teknik psikologis yang tersaji dalam bab ini membantu kamu menjelaskan cara emosional untuk mengubah kebiasaan dan sikap makan seseorang demi kesehatan. Teknik 1, bantulah aku. Kamu dapat membantu seseorang mengurangi berat badan dengan membuatnya mengerjakan sesuatu untuk kamu. Jika kamu memintanya agar tidak membeli makanan yang manis-manis karena kamu tidak menginginkan makanan itu ada di dalam rumah atau berolahraga bersamamu sehingga memudahkan bagimu untuk berlatih, tanpa disadari, dia menyetujui ajakanmu untuk mengubah kebiasaannya. Sebagai tambahan, seringkali seseorang akan lebih siap melakukan sesuatu untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Jadi, dia senang menuruti dan begitu berat badannya mulai berkurang, kamu membangun semangat dan meningkatkan keinginannya untuk lebih langsing dan tetap mempertahankannya. Contoh, suami ingin mengurangi berat badan tetapi tidak tahu caranya. Jika suamimu ingin menurunkan berat badannya beberapa kilo, kamu dapat mengatakan sesuatu seperti, sayang, aku ingin berusaha lebih langsing selama musim panas, tetapi kau tahu, aku tak memiliki kemauan yang keras. Jika kita bisa menjauhkan makanan yang manis-manis dan kue-kue dari rumah kita, ini akan sangat membantuku dan aku merasa berolahraga itu sangat membosankan. Jadi, mengapa kita tidak jalan kaki bersama mengelilingi danau itu? Atau mungkin kamu bisa berolahraga bersamaku. Aku juga ingin mencoba resep-resep rendah lemak dan rendah karbohidrat baru yang dikatakan temanku. Aku akan membeli bumbu-bumbunya dan kita akan memasaknya malam ini. Teknik ini bisa efektif karena kamu menginginkan suamimu memiliki tubuh langsing. Dia ingin membantu kamu mencapai tujuanmu dan sementara itu, kamu bisa mencapai cita-citamu sendiri menjadikannya lebih langsing. Yang perlu diingat, ego dapat mendukung atau melawan kita, sementara seseorang mungkin tidak berkemauan keras untuk mengurangi berat badan karena alasan kesehatan. Kesombongan adalah cerita yang lain. Jadi, seseorang yang memiliki tujuan dan batas waktu yang jelas seringkali akan terinspirasi untuk mengurangi kelebihan berat badan beberapa kilo. Maka carilah alasan untuk merayakan pernikahan, reuni, hari jadi,
dan kamu akan membantu menciptakan kekuatan motivasi yang sangat besar bagi seseorang untuk mengurangi berat badannya. Teknik 2, tempalah selagi besi masih panas. Sesuatu yang sering ditunda-tunda mungkin akan tertunda lagi. Inspirasi selalu datang bersamaan dengan kesempatan, maka setiap kali orang termotivasi untuk berubah, bantulah mereka untuk melakukannya dengan tidak menunda tindakan. Anda melawan ketidaksesuaian kognitif, yaitu pikiran bawah sadar berkeyakinan bahwa apa yang mereka kerjakan itu penting untuk mereka. Jika kamu segera mengambil tindakan, sesuatu benar-benar menjadi lebih penting. Contoh, Tom menginginkan istrinya Patricia lebih tertarik dengan gaya hidup yang lebih sehat. Setiap kali Patricia menyebutkan sesuatu yang ada kaitannya dengan menjadi lebih sehat, Tom berusaha keras membantu dia mencapainya. Misalnya, jika Patricia mengatakan mungkin menyenangkan kalau mereka pergi hiking, dengan segera Tom membuka internet dan memesan paket wisata hiking. Jika Patricia ingin memasak makanan yang lebih bergizi, Tom pergi bersamanya, membeli beberapa buku masakan baru. Tangkaplah gelombang inspirasi ketika kamu bisa, dan kamu akan terkejut menyadari betapa lamanya kamu dapat mempertahankannya. Ingatlah momentum untuk membangun semangat psikologis, sehingga meskipun kamu merasa tindakan itu tidak sepadan dengan usahamu, pada suatu waktu kamu telah menciptakan gerakan dan mulai membentuk kembali perilaku orang itu pada tingkat yang lebih permanen. Teknik 3. Bagian dari sebuah pola. Perubahan perilaku paling mudah dibentuk ketika perilaku baru digabungkan dengan konteks sebuah rutinitas atau pola. Maka, hindarilah memisahkan perilaku. Misalnya, jika kamu menginginkan anakmu mengerjakan PR, sisipkan perilaku baru itu di antara hal-hal yang benar-benar dia sukai. Ketika pulang sekolah, yang pertama dia lakukan adalah menikmati makanan ringan, lalu mengerjakan PR-nya, dan selanjutnya bermain di luar rumah. Urutannya harus selalu sama dan waktunya harus sekonsisten mungkin. Contoh, secara bersama-sama, sepasang suami istri ingin mengurangi berat badan dan lebih banyak berolahraga. Pasangan itu harus menetapkan waktu dan tempat yang pasti untuk berolahraga. Lagi pula, apa yang mereka kerjakan sebelum dan sesudahnya harus selalu sama. Maka setelah bekerja 4 hari dalam seminggu, mereka pergi ke tempat olahraga bersama-sama mengikuti rutinitas yang telah disusun. Sesudah itu, mereka pulang ke rumah untuk makan malam bersama keluarga dan kemudian bermain bersama anak-anak mereka. Dengan menjadikan olahraga sebagai bagian dari jadwal mereka dan bukan sebagai tambahan pada jadwal itu, pasangan tersebut mungkin akan lebih mematuhinya. Selanjutnya, teknik 4, kekuatan kebaikan. Agar lebih mudah bagi seseorang untuk mengurangi berat badan, tawarkanlah makanan psikologis yang penting. Psikologinya serupa dengan yang digunakan ketika membantu seseorang yang sedang melawan perilaku yang merusak diri. Kami akan menyampaikan secara ringkas 2 elemen kunci di sini, tetapi untuk informasi lebih mendalam, lihatlah bab 10. Banyak orang tak henti-hentinya mengkritik orang yang sedang mereka bantu, padahal jauh lebih efektif jika kita hanya menyemangati usaha mereka dan tidak mengatakan apapun ketika orang itu mengecewakan. Kunci penyembuhan adalah cinta tanpa syarat atau yang lebih tepat menerima apa adanya. Orang itu harus tahu bahwa kamu mencintainya dan menghormatinya apa adanya tanpa syarat. Menurut ungkapan lama, apa yang keluar dari hati masuk ke hati. Jika niatmu benar-benar tulus, dia akan merasakannya. Contoh, Chuck ingin membantu istrinya mengurangi berat badan dan menjadi langsing. Chuck menggunakan 2 ide tersebut dengan mengatakan kepada istrinya, "Sayang, aku ingin kau tahu yang kamu lakukan hebat sekali. Aku tahu itu tidak mudah bagimu dan aku sangat bangga atas kemajuanmu. Tetapi aku juga ingin kau tahu bahwa jika kamu memutuskan kembali ke cara lama, itu baik juga.
Aku mencintaimu, aku akan mencintaimu, tidak peduli apapun yang kau lakukan. Kukira bagus sekali jika berat badanmu bisa turun, dan selama itu aku mendukungmu sepenuhnya tanpa syarat. Chuck sering mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Sesungguhnya dia tidak henti-hentinya mengatakannya. Berikutnya, teknik kelima. Hubungkan pada tingkatan yang lebih dalam. Ada seorang pria yang sangat gemuk dan meskipun dia mencoba semua hal untuk mengurangi berat badannya, dia tetap tidak jadi lebih kurus. Lalu, putrinya memerlukan transplantasi ginjal. Dia bisa mendonorkan ginjalnya, tetapi para dokter tidak bisa melakukan operasi gara-gara berat badannya yang berlebihan. Lalu, dia berjuang menurunkan 80 kilogram agar bisa memberikan ginjalnya kepada anaknya. Jika seorang ayah, misalnya, mau berpikir akan seperti apa jadinya jika dia terkena serangan jantung dan mati, meninggalkan putranya yang masih kecil tanpa seorang ayah, dan memberikan pengaruh buruk yang selamanya akan merugikan kehidupan putranya. Dia mungkin akan memikirkan ulang kebiasaan makannya. Dengan diingatkan akan penderitaan yang akan menimpa kedua orang tua, saudara-saudara, atau teman-temannya, dia akan berpikir dua kali tentang bagaimana dia menjalani kehidupannya, meskipun dia mungkin tidak termotivasi dirinya sendiri. Dengan membayangkan penderitaan yang akan dialami orang lain gara-gara dia tidak merawat diri dengan lebih baik, itu dapat menjadi motivator yang sangat kuat. Contoh, Emily, seorang janda, ingin membantu ayahnya mengurangi berat badan. Emily mungkin berkata, "Kau tahu ya, anak-anak akan sangat kehilangan jika sesuatu terjadi padamu. Kau tahu betapa lengketnya mereka kepadamu, hanya kaulah figur ayah dalam hidup mereka. Mereka mengagumimu dan mereka membutuhkanmu. Jika ayah enggan berolahraga dan tidak mau makan menu sehat untuk kepentinganmu sendiri, ayah mungkin mau melakukannya untuk mereka." Kata-kata Emily lebih menyulitkan ayahnya untuk terlalu menuruti egonya karena sekarang dia memiliki alasan untuk merasa bersalah. Sebagai hasilnya, Emily mendapatkan ayahnya punya keinginan yang semakin kuat untuk mengurangi berat badan. Tinjauan strategi. Jangan menyarankan orang lain menjadi lebih sehat, tetapi tunjukkan saran itu kepada dirimu sendiri. Dengan cara ini, orang itu akan membantu kamu mengurangi berat badan, sementara tujuanmu tercapai dengan membantu orang itu menjadi lebih langsing. Tangkaplah gelombang inspirasi. Setiap kali orang mengungkapkan keinginannya untuk mengerjakan sesuatu seperti apa yang kamu inginkan, segera ambil tindakan untuk membangun semangatnya. Mengubah perilaku paling mudah dilakukan ketika perilaku baru digabungkan dalam konteks rutinitas atau pola. Bantulah seseorang agar lebih mudah mengadopsi perilaku baru dengan memberi penguatan positif serta menawarkan cinta dan penghargaan tanpa syarat. Bantulah orang untuk menyadari pentingnya merawat diri dengan memberi peringatan bahwa orang lain akan menderita jika kesehatan mereka buruk atau keadaan yang lebih buruk lagi. Lihat bab berikut untuk strategi tambahan. Bab 9, memberi hadiah harga diri. Bab 23, membuat seseorang lebih hormat. Bab 26, membuat seseorang lebih tertarik pada sesuatu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian satunya. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian 2, bagaimana mengubah keadaan emosi seseorang. Semoga apa yang telah dibacakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.